sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, narasumber hari ini, Bapak Muhammad Ainur Rafiq ST, Pengelola Pengadaan Barang Jasa, Ahli Pertama pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Serta yang kami banggakan, Bapak Ibu Admin Sirup yang berkenan untuk mengikuti acara webinar pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 30 April 2025, kita sekalian diberikan karunia dan rahmat sehingga bersama-sama dapat mengikuti acara BIMTEK Input RUP APBD tahun anggaran 2025, perubahan kedua pada aplikasi Sirup secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Adapun tujuan dilaksanakannya BIMTEK hari ini adalah agar pagu anggaran yang diumumkan pada aplikasi Sirup sudah sesuai dengan pagu anggaran yang ada pada DPA. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, perkenalkan saya Khairunisa yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar acara hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama mengikuti pemaparan materi BIMTEK Input RUP APBD tahun anggaran 2025, perubahan kedua pada aplikasi Sirup yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Muhammad Ainur Rafiq ST. Kepada Bapak Rafiq, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nisa atas tempat dan waktunya yang telah diberikan. Izin Bapak Ibu semuanya, di sini apakah sudah dapat mendengar suara saya dengan jelas? Jelas. Jelas, Mas. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Izin saya share terlebih dahulu ya. Baik, apakah sudah bisa melihat share screen saya Bapak Ibu semuanya? Bisa. Sudah, Ge? Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, salam bahagia buat kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir dalam kegiatan pagi hari ini, yaitu BIMTEK Input RUP APBD tahun anggaran 2025. Ini perubahan kedua pemerintah Kabupaten Trenggalek. Ini gimana Bapak Ibu semuanya? Kabarnya sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Sehat, Jadi Bapak. mungkin Bapak Ibu semuanya ini sebelum memulai kegiatan izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ainur Rafiq. Di sini saya sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama di bagian pengadaan barang dan jasa Sekda Kabupaten Trenggalek. Bapak Ibu semuanya mungkin kalau misalnya sudah pernah ke bagian UKPBJ, mungkin Bapak Ibu semuanya juga sudah kenal saya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau menghubungi saya, itu bisa melalui nomor handphone yang tertera di layar. Insya Allah nanti Bapak Ibu kalau misalnya tidak ada halangan, kalau misalnya ini pasti insya Allah saya akan balas gitu. Nanti bisa di WA atau mungkin bisa di telepon seperti itu. Baik, mengingatkan Bapak Ibu semuanya, ini terkait virtual background, terus ada materi BIMTEK Sirup hari ini, serta video tutorial, terus juga ada registrasi peserta untuk e-sertifikat. Itu Bapak Ibu semuanya itu bisa langsung mengakses di Linktree UKPBJ_Trenggalek. Nah, di Linktree sendiri Bapak, itu nanti ada
materi hari ini juga video tutorialnya. Nah, nanti kalau misalnya di akhir sesi itu Bapak Ibu semuanya itu masih bingung dan lain sebagainya, itu monggo diakses di link tree kita seperti itu. Oke, kemudian Bapak Ibu semuanya, ini kami berterima kasih dari bagian UKPBC Kabupaten Trenggalek, itu berterima kasih karena sudah melakukan input RUP 100% per tanggal 1 April 2025. Jadi Bapak Ibu semuanya, itu yang kalau misalnya masih ingat ya, itu kan di bulan Januari, itu kita semuanya itu kan menginput RUP, Nah, itu alhamdulillah per 1 April kemarin itu semua OPD itu sudah menginputkan belanja pengadaannya itu di aplikasi Sirup. Dan ini menjadi poin penting Bapak Ibu semuanya karena input Sirup ini merupakan juga salah satu indikator penilaian MCP Kabupaten Trenggalek. Itu kemarin kita juga sudah dapat, alhamdulillah dapat poin 100% dan juga menjadi salah satu indikator kita UKPBJ kematangan dan salah satu juga indikator Bapak Ibu semuanya itu penilaian organisasi itu di bulan Januari kalau tidak salah. Nah, ini kami juga dari bagian pengadaan barang dan jasa mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya. Nah, ini oleh sebab itu Bapak Ibu, karena memang hari ini atau mungkin per April ini itu ada pergeseran Bapak Ibu, jadi mohon nanti kiranya Bapak Ibu semuanya bisa menginputkan kembali atau merevisi kembali seperti itu. Oke, kemudian Bapak Ibu semuanya, ini kami menginfokan kembali ya kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Nanti ini buat mengingatkan juga kepada kita semuanya bahwa ada indikator penilaian organisasi di bagian pengadaan barang dan jasa. Salah satunya adalah pengadaan melalui e-purchasing seperti itu. Nah, ini mungkin dari tahun kemarin ya 2024 itu kan juga sudah ya kita sudah melakukan penilaian ini, variabelnya juga sudah disampaikan. Cuma dari tahun sebelumnya itu ada perubahan Bapak Ibu, kalau di e-purchasing tahun ini itu untuk variabel kecamatan itu 3% untuk semester pertama. Sedangkan untuk variabel semester 2 itu 10%. Nah, sedangkan untuk OPD itu masih sama gitu dari tahun sebelumnya itu 7% dan 20%. Nah, ini nanti diambil dari akumulasi belanja e-purchasing dibanding dengan belanja pengadaan gitu. Belanja pengadaan. Makanya kenapa Bapak Ibu semuanya itu sebisa mungkin harus menginputkan RUP gitu. Nah, nanti juga biar kita mengetahui berapa sih belanja pengadaan dari setiap OPD, kecamatan, puskesmas, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, kita next ya Bapak Ibu. Ini di sini sudah paham guys semuanya. Oke, kita next. Nah, untuk dasar pelaksanaan Bapak Ibu semuanya, jadi dasar pelaksanaan kegiatan kali ini itu yang pertama ada Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2025 tanggal 21 April. Jadi baru kemarin, minggu kemarin itu tentang perubahan kedua APBD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2025. Jadi memang per tanggal 21 April kemarin sudah disahkan adanya perubahan anggaran. Kemudian kami dari Sekretaris Daerah itu menindaklanjuti Bapak Ibu semuanya itu dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek nomor 672 itu tentang pengumuman RUP APBD tahun anggaran 2025 perubahan kedua. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya di sini sudah dapat ya suratnya tuh. Nah, suratnya sendiri itu kurang lebih ya Bapak Ibu semuanya itu isinya adalah menginstruksikan kepada OPD dinas terkait itu untuk menginputkan RUP APBD perubahan ini, perubahan kedua. Nah, yang saya highlight Bapak Ibu semuanya itu mungkin batas input ya Pak, batas input RUP itu di surat yang kami edarkan itu selambat-lambatnya tanggal 15 Mei 2025. Seperti itu. Jadi
nanti ini kurang lebih ada sekitar 15 hari lagi Bapak Ibu semuanya, itu proses Bapak Ibu semuanya menginputkan di sirup seperti itu. Nah, nanti setelah tanggal 15 Mei Bapak Ibu semuanya, itu proses input seperti biasa kita akan tutup prosesnya dan kita akan rekap proses pengadaannya belanja pengadanya itu berapa, dan kemudian nanti kita akan laporkan ke LKPP pagu belanja pengadaan Kabupaten Trenggalek itu berapa gitu setelah adanya perubahan ini. Karena memang di kami Bapak Ibu semuanya sebisa mungkin itu moner atau uh, yang terumumkan di aplikasi Sirip itu harus 100% gitu. Dan mungkin kalau misalnya di sini Bapak Ibu bertanya, kenapa sih Bapak Ibu semuanya itu harus menginputkan gitu pagu pengadanya itu di aplikasi Sirup gitu. Memang ini wajib ya Bapak Ibu ya, hampir wajib lah gitu. Itu kenapa kalau seperti itu? Karena ini buat buat keterbukaan gitu. Buat keterbukaan sehingga pagu pengadaan belanja pengadaan, pagu pengadaan itu bisa dilihat oleh masyarakat secara luas gitu. Jadi tidak ada yang namanya belanja pengadaan itu ditutup-tutupi seperti itu. Oke, next ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ada kamus pengadaan Bapak Ibu semuanya, ini kamus pengadaan. Jadi kamus pengadaan ini kalau misalnya Bapak Ibu semuanya ini merefresh kembali, itu waktu kita Suaranya hilang. Halo, suara terputus. Ya, sebentar, Pak. Oh iya, suara. Suarane hilang, do ngopi ki. Gas. ya mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ini ada kendala teknis Bapak Ibu semuanya, ini wifi-nya agak terkendala. Ini kita lanjut ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu semuanya. Ini tadi sampai ke kamus pengadaan. Nah, kamus pengadaan sendiri Bapak Ibu ini kita Halo. Halo Bapak Ibu semuanya, ini sudah oke. Baik. Sudah bisa ya mendengar suara saya? Nah, ini kamus pengadaan Bapak Ibu semuanya. Ini kita merefresh kembali saja tentang apa saja sih yang belanja pengadaan itu. Ada belanja non pengadaan, belanja yang dikecualikan, terus metode pengadanya itu seperti apa. Ini kita merefresh saja ya Bapak Ibu semuanya, karena ada kaitannya ini dari kamus pengadaan itu nanti akan kita implementasikan di penginputan RUP seperti itu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu semuanya yang menjadi poin penting itu adalah biasanya yang banyak salah itu di kategori belanja non pengadaan gitu. Nah, seperti halnya contoh belanja perjalanan dinas. Ini belanja perjalanan dinas Bapak Ibu semuanya, kalau tahun ini itu tidak masuk tidak masuk di belanja pengadaan karena memang belanja perjalanan dinas itu dalam bentuk uang honor gitu. Kemudian ada honor pada rekening belanja, uang lembur. Uang lembur juga tidak masuk. Belanja jasa kebersihan, belanja hadiah, semua honorarium yang masuk ke rekening belanja modal, belanja jasa, belanja hibah, belanja bansos itu juga dikeluarkan gitu. Sebisa mungkin dari belanja pengadaan. Nah, terus biasanya Bapak Ibu ya, untuk belanja yang non pengadaan itu biasanya sifatnya bentuknya itu uang gitu. Jadi bukan barang gitu, biasanya itu uang. Jadi nanti dimasukkan di belanja non pengadaan seperti itu. Oke, kemudian belanja dikecualikan. Apa sih yang dimaksud belanja yang dikecualikan itu? Jadi belanja yang dikecualikan itu Bapak Ibu semuanya itu biasanya adalah belanja-belanja yang harganya itu sudah
diketahui oleh masyarakat secara umum gitu. Jadi sudah paten gitu harganya itu. Misal contoh BBM di listrik gitu. BBM itu kan sudah pasti gitu. Pertalite misalnya itu 10.000, terus Pertamax itu misalnya 13.000. Nah, itu kan sudah pasti gitu dan sudah diketahui oleh banyak masyarakat. Jadi itulah apa namanya yang dinamakan belanja yang dikecualikan seperti itu. Ini ada contohnya Bapak Ibu ya, mulai dari nomor 1 sampai 11 nih, mulai belanja telepon, belanja internet, BPJS, belanja air, sewa hotel, belanja pajak, benda pos, ini biasanya materai dan nah ini belanja pengadaan, metode pengadaan. Nah, untuk metode pengadaan sendiri, Bapak Ibu semuanya, itu ada di pengadaan sendiri ya, Bapak Ibu, itu ada metode e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, seleksi, dan tender gitu. Hilang nih suaranya. Suarane ilang, ngopi meneh. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ini ada kendala teknis, internetnya ini lagi error Bapak Ibu semuanya. Tinggi. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, nggih. Ini kita lanjut lagi nggih Bapak Ibu semuanya. Ini tadi sampai ke metode pengadaan nggih Bapak Ibu ya. Oke, untuk metode Oke. pengadaan sendiri Bapak Ibu semuanya itu ada metode e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, seleksi dan tender. Nah, ini metode-metode pengadaan itu bisa digunakan Bapak Ibu semuanya dalam proses belanja pengadaan barang dan jasa seperti itu. Memang di sini kalau misalnya berdasarkan Perpres Bapak Ibu semuanya itu belanja metode yang utama itu adalah belanja melalui e-purchasing gitu. Kemudian ketika belanja e-purchasing itu tidak ada, misal barangnya itu bisa di pengadaan langsung, kemudian diseleksi dan tender seperti itu. Nah, ini mungkin akan saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu terkait dengan metode pengadaan. Nah, belanja e-purchasing ini batas nilai pengadaannya itu tidak ada gitu. Jadi bisa di atas 200 juta atau di bawah 200 juta. Nah, terus pemilihannya itu lewat mana? Melalui katalog dan toko daring seperti itu. Jadi kalau toko daring sendiri Bapak Ibu semuanya ini Kabupaten Trenggalek kan juga sudah bekerja sama ya Bapak Ibu semuanya dengan Embis Market. Embis Market bekerja sama dengan PTZ seperti itu dan itu nanti ada profit sharing. Nah, ini kita akan menjelaskan nanti. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya itu setelah e-purchasing misalnya tidak ada, itu ada pengadaan langsung. Nah, ini pengadaan langsung itu batas nilai pengadaannya itu paling banyak 200 juta. Jadi ini biasanya untuk yang belanja yang kecil-kecil saja gitu. Terus kemudian cara pemilihannya gimana itu langsung kepada penyedia. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya ini kalau informasi yang saya dapat ya, itu saat ini kan untuk belanja pengadaan langsung itu kan untuk penyedianya itu kan harus disarankan PKP ya, PKP gitu atau pengusaha kena pajak. Nah, itu nanti harus mengeluarkan faktur pajak dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu lebih enak itu menggunakan e-purchasing gitu. Karena e-purchasing sendiri nanti kalau misalnya Bapak Ibu belanja di katalog dan toko daring itu otomatis pajak dan lain sebagainya itu sudah ditanggung oleh pihak ketiga yaitu
dari pihak katalog dan toko daring seperti itu. Oke, kemudian next itu ke penunjukan langsung. Nah, ini penunjukan langsung itu biasanya dalam kondisi tertentu, biasanya gawat darurat, misal contoh banjir, terus tanah longsor. Nah, ini biasanya yang sering itu di BPBD gitu. BPBD, misal ada kegiatan ini yang urgent gitu, harus segera gitu. Nah, itu bisa nanti penunjukan langsung. Kemudian seleksi dan tender. Nah, ini seleksi itu untuk jejak konsultasi, sedangkan tender itu biasanya untuk konstruksi dan lain sebagainya. Bebas ini untuk barang juga bisa. Yang penting Bapak Ibu untuk tender itu paling sedikit itu di atas 200 juta itu bisa mengajukan tender. Nah, lewatnya melalui SPSE seperti itu. Oke, di sini Bapak Ibu insya Allah sudah paham ya Bapak Ibu ya. Jadi sebisa mungkin saya sarankan melalui e-purchasing saja. Oke. Kemudian Bapak Ibu ini masuk ke materi utama ya Bapak Ibu ya, terkait dengan langkah-langkah bagaimana Bapak Ibu semuanya nanti itu melakukan update atau input ulang terkait dengan pagu pengadaan pergeseran kedua ini. Jadi langkah-langkahnya itu ada 1, 2, 3, sampai 4. Tapi Bapak Ibu, yang biasanya wajib itu adalah yang generate RKAD SIPD. Seperti itu. Jadi semua Bapak Ibu di semua OPD, dinas maupun puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya, itu nomor 1 ini Bapak, generate RKAD SIPD itu wajib gitu, wajib dilakukan. Itu melalui akun PA. Nah, ini fungsinya apa sih generate RKAD SIPD ini? Jadi fungsinya Bapak Ibu semuanya itu menarik. Jadi ketika di generate itu menarik dari SIPD. Jadi pagu anggaran yang Bapak Ibu sudah diinputkan sebelum Lebaran kalau tidak salah ya. Itu sudah nanti pagu anggaran yang terbaru itu ditarik dari SIPD masuk ke aplikasi Sirup seperti itu. Dan dilakukan melalui akun PA. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah dilakukan generate, otomatis ini kalau saya lihat ya Bapak Ibu semuanya ya, untuk pergeseran kedua ini kan rata-rata pengurangan pagu anggaran karena efisiensi ya, gitu. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu hanya sampai ke nomor 1, 2, 3 ini gitu untuk langkah-langkahnya gitu. Nah, kalau yang pengurangan nanti setelah misalnya pagu panjenengan itu ini karena efisiensi berkurang gitu. Nah, nanti tinggal direvisi paket yaitu pengurangan pagu anggaran paket dilakukan di akun PA. Jadi hanya di akun PA seperti itu. Jadi tidak perlu akun PPK. Nah, nanti juga sama penambahan pagu anggaran, pemecahan paket itu dilakukan di akun PA. Nanti kita akan simulasikan sedikit Bapak Ibu terkait dengan pengurangan paket, penambahan paket, pemecahan, dan nanti insya Allah kalau misalnya bisa sampai penghapusan seperti itu. Oke, kemudian di sini ada penghapusan paket. Nah, penghapusan paket ini Bapak Ibu itu kalau misalnya Bapak Ibu semuanya itu pagu anggarannya itu berubah dari misal 500 menjadi 0 gitu. Awalnya itu 500 jadi 0. Nah, itu dihapus Bapak Ibu semuanya karena posisinya kalau misalnya pagu pengadanya itu 0 itu tidak bisa kalau misalnya diganti pagu pengadaan 0 jadi harus dihapus seperti itu. Nah, itu melalui akun PA, jadi nanti tahapnya itu dari akun PA, setelah di akun PA baru ke akun PPK untuk menghapus. Jadi di akun PA itu membatalkan pengumuman, kemudian di akun PPK itu menghapus. Oke. Nah, kemudian ini ada beberapa dinas Bapak Ibu yang ada penambahan paket baru gitu. Jadi misalnya contoh kemarin itu tidak ada ya, misalnya contoh apa ya, BBM gitu. Misal contoh BBM atau mungkin seminar lah gitu, paket seminar yang dulunya itu nggak ada, terus ternyata di pergeseran itu ada rekening baru, itu nanti ada penambahan paket baru. Nanti ini jarang Bapak Ibu, ini untuk yang pergeseran kedua ini mungkin beberapa dinas saja yang kemarin sudah konfirmasi ke saya, ada beberapa dinas itu seperti contoh PUPR, terus Sekda juga ada sedikit tapi gitu. Contohnya seperti itu. Nah, itu langkah-langkahnya Bapak Ibu nanti ada identifikasi paket RUP,
Ini identifikasi, tapi nggak perlu di-generate ulang ya Bapak Ibu, karena ketika di-generate ulang di identifikasi paket itu nanti akan menghapus gitu. Jadi cukup diidentifikasi saja, tinggal diklik nanti insya Allah saya akan coba kasih sedikit gambaran seperti itu. Kemudian nanti tinggal membuat paket RUP dan mengumumkan paket RUP. Gitu. Oke, sampai sini Bapak Ibu jelas nggih? Oke, kita next saja nggih. Nih, ini mungkin Bapak Ibu, ini di sini kalau misalnya ada panjenengan sudah mendownload materi kami di Linktree, itu langkah-langkahnya itu sudah ada, mulai dari masuk ke akun PA, kemudian klik kelola data dan lain sebagainya, video tutorialnya juga sudah ada Bapak Ibu semuanya. Ini tinggal diklik saja, nanti muncul video tutorialnya. Nah, mumpung di sini Bapak Ibu karena ini kegiatan BIMTEK, jadi ini saya coba akan praktekkan, jadi mohon Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada pertanyaan itu monggo bisa langsung saja gitu. Ini saya coba dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Sudah ini ya Bapak Ibu ya, sudah terlihat ya untuk tampilannya ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu ini kita ke langkah yang generate dulu ya, karena generate ini sifatnya wajib gitu dilakukan oleh semua OPD gitu. Nah, langkah-langkahnya gimana Bapak Ibu semuanya? Itu yang pertama Bapak Ibu itu masuk ke aplikasi Sirup itu. Ini Sirup ini. Alamannya sirup.lkpp.go.id. Kemudian tinggal masuk aja akun PA, ini akun PA, terus PA masing-masing, terus tinggal diklik submit aja. Nah, setelah itu Bapak Ibu semuanya, kemudian dipilih yang kelola data. Setelah kelola data, generate RKAD SIPD. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Jadi tampilannya Bapak Ibu, kalau misalnya belum di-generate, ini tampilannya yang 100% itu 0% gitu. Nah, generate ini hanya dilakukan sekali Bapak Ibu semuanya. Jadi setiap PA itu hanya bisa dilakukan sekali gitu ketika ada perubahan anggaran. Nah, nanti kalau misalnya sudah 100% Bapak Ibu ini seperti ini gitu tampilannya. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, Bapak Ibu semuanya itu bisa mengecek gitu apakah pagu pengadaannya yang ditarik dari SIRP itu sudah sesuai atau belum gitu. Caranya gimana? Bapak Ibu nanti tinggal klik Moner seperti itu. Klik Moner, tinggal diklik statistik. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya itu nanti sudah mengetahui pagu pengadaan, pagu program dan lain sebagainya itu berubah atau tidak gitu. Ini kemarin kita cek itu pagu pengadanya sudah berubah gitu. Kalau untuk yang sekda gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti bisa dilakukan di masing-masing ya di akun PA. Ini misalnya contoh gitu. Misal contoh di bagian pengadaan barang dan jasa itu ada beberapa bagian gitu. Nah, itu cukup satu sekali saja yang ngeklik gitu. Mungkin kalau di kita itu di UKPBJ. Nah, mungkin kalau misalnya di masing-masing dinas monggo terserah, yang penting ada koordinasi saja bahwa Moner atau generate ini sudah dilakukan seperti itu. Oke, ini kalau misalnya sudah Bapak, ini langkah pertama itu sudah ya. Ini misal sudah, kemudian Bapak Ibu semuanya dicek itu di DPA masing-masing Bapak Ibu semuanya. Nah, ini sudah dapat ya DPA-nya masing-masing ya Bapak Ibu semuanya ya. Sudah ya, insya Allah sudah ya. Nah, kalau misalnya sudah, misal contoh Bapak Ibu, itu ada pagu yang biasanya itu ada yang berkurang dan bertambah misal. Nah, yang dieksekusi terlebih dahulu adalah pagu yang berkurang gitu, yang berkurang anggarannya gitu. Kenapa gitu?
Karena biasanya Bapak Ibu, kalau misalnya yang dieksekusi itu yang penambahan terlebih dahulu, biasa sistem itu ada menolak gitu. Biasanya pagu yang terumumkan melebihi dari pagu pengadaan. Contoh seperti itu. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu itu yang dieksekusi terlebih dahulu adalah yang pagu yang berkurang. Oke, kita contohkan salah satu ya Bapak Ibu. Ini untuk pagu yang berkurang itu dilakukan di PA. Caranya seperti biasa nggih, sudah masuk ke akun PA, kemudian pilih RUP atau penyedia. Misalnya di penyedia yang mengalami pengurangan gitu. Kemudian pilih programnya apa yang yang berkurang. Misal kalau di sini kita contohkan di bagian pengadaan barang dan jasa. Kita klik, kita misal contoh yang advokasi, kita terapkan filter. Nah, misal contoh di sini kita ngambil saja belanja subkegiatan kantor benda pos ini Bapak Ibu ya, yang nilainya 1 juta. Ini misal contoh ada perubahan menjadi misal 500 gitu ya. Nah, ini kita klik revisi. Ini kita revisi seperti ini ya, ada di sini klik revisi paket penyedia. Nih, tinggal diklik revisi. Setelah diklik revisi, pilih 1 ke 1 gitu. Nah, apa sih Bapak Ibu perbedaannya 1 ke 1, pembatalan sama 1 ke banyak gitu. Nah, kalau untuk revisi 1 ke 1 biasanya itu adalah untuk merevisi pagu anggaran, misal contoh penambahan, pengurangan dan lain sebagainya. Hanya khusus untuk perubahan seperti itu. Misal contoh APBD jadi APBD perubahan dan lain sebagainya. Kalau untuk 1 ke banyak itu biasanya seperti apa? Itu biasanya dilakukan untuk pemecahan paket Bapak Ibu. Jadi pemecahan paket itu misal contoh itu yang paling banyak dilakukan ya untuk revisi 1 ke banyak itu di Dinas Kesehatan, khususnya di puskesmas. Di puskesmas sendiri itu biasanya pagu belut itu kan masih gelondongan ya, masih belum dipecah gitu. Pagu anggarannya itu 1. Misal belut belanja modal belut itu misalnya contoh 1 M gitu, belum ada rinciannya gitu. Nah, nanti bisa direvisi 1 ke banyak gitu. Nah, karena ini kita hanya mengurangi saja Bapak Ibu ya, hanya mengurangi pagu pengadaan, itu tinggal dipilih 1 ke 1. Kemudian diklik revisi paket. Nah, nanti tampilannya berubah seperti ini, revisi paketnya. Nah, tinggal diklik aja Bapak Ibu revisinya apa. Misal contoh kita ada pengurangan pagu pengadaan. Nah, kemudian apa yang berubah di sini ini tidak berubah volume pekerjaan, uraian. Kalau misalnya panjenengan Bapak Ibu itu berubah, ya mohon disesuaikan. Tapi kalau misalnya tidak berubah, ya ini tidak perlu dirubah gitu. Jadi yang berubah di pagu pengadaan dari 1 juta misal menjadi 500.000 rupiah. Tuh di sini. Oke. Nah, tinggal 500.000 rupiah. Nah, ini sumber dananya Bapak Ibu semuanya itu harus dipilih berubah ya, karena ini APBD perubahan. Jadi ini harus dipilih APBD perubahan, APBDP. Nih, tinggal dipilih. Nah, ini yang jadi masalah. Ini saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Ketika dirubah APBDP, itu MAK-nya itu berubah gitu. Tidak ada, ini kan hilang ya, harus nginput lagi. Terus ini juga hilang. Ini juga hilang. Caranya gimana? Ini kita back saja ini karena belum disimpan. Nah, caranya itu di-copy terlebih dahulu Bapak Ibu biar panjenengan itu tidak menginputkan kembali MAK-nya gitu. Jadi harus di-copy terlebih dahulu seperti itu. Oke. Saya ulangi kembali ya. Ini biar tadi saya kasih contoh saja biar Bapak Ibu itu tidak mengulangi kesalahan yang saya tampilkan ini gitu. Oke. Nah, di sini ini di-copy terlebih dahulu MAK-nya gitu. Nah, MAK itu apa? Nanti kalau misalnya saya jelaskan ya Bapak Ibu, jadi MAK itu adalah kode-kode itu dari kegiatan, subkegiatan sampai ke harga satuan gitu. Nanti saya akan jelaskan di akhir. Oke,
Oke, nah ini kita ganti APBD perubahan, kemudian pilih MAK-nya kita copy lagi, subkomponennya ini adalah misal advokasi. Oke, nanti ini ya Bapak Ibu, jadi ini komponen subnya. Nah ini kalau misal contoh Bapak Ibu anggarannya itu berubah, otomatis kan volume pekerjaan juga berubah. Nah ini juga mohon dicek kembali ya Bapak Ibu. Pokoknya uraian pekerjaan, volume pekerjaan ini juga harus dicek kembali ya. Pokoknya uraiannya ini 80 lembar, ini kita ganti misalnya jadi 40 lembar. Karena tadi setengahnya. Oke, materi 10.000. Oke, ini sudah clear. MAK sudah clear, taruh anggaran sudah clear, kegiatannya sudah clear. Nah, pagu pengadanya kita rubah jadi 500.000. Oke, clear, aman nih 500. Kemudian di sini jumlah pagunya Bapak Ibu itu juga dirubah menjadi 500.000. Oke, kemudian di sini sudah tidak ada perubahan lagi Bapak Ibu ya. Ini dikecualikan, ini dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu jadwal. Nah, jadwal pengadaan ini Bapak Ibu semuanya ini juga harus disesuaikan, disesuaikan. Misal contoh ini kan ada perubahan, nah itu tinggal disesuaikan mawon kapan pemilihan penyedianya, pelaksanaan kontrak, pemanfaatan barang dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau misalnya Bapak Ibu ini tidak direvisi untuk jadwalnya, apakah bisa? Bisa mawon gitu. Karena memang kalau misalnya contoh yang sudah dibelanjakan, misal contoh makan minum, nah itu kan otomatis awal misal sudah dibelanjakan di RUP makan minum. Nah itu untuk rencana jadwal ya sudah tidak usah diganti gitu. Tapi kalau misal contoh ada rekening yang belum digunakan sama sekali gitu, misal contoh belanja seminar gitu, rencananya itu kemarin awalnya itu di Januari, tapi ternyata sampai sekarang belum dilakukan dan dilakukan di akhir. Misal contohnya ini untuk jadwalnya juga di sini harus dirubah seperti itu Bapak. Disesuaikan saja untuk pemilihannya kapan dan lain sebagainya. Nanti setelah clear semua Bapak Ibu, ini kita cek kembali sudah clear. Itu tinggal diklik simpan Bapak Ibu. Diklik simpan. Nah, ini otomatis sudah tersimpan. Nah, kemudian setelah tersimpan Bapak Ibu semuanya, itu Bapak Ibu wajib mengumumkan kembali gitu. Jadi setelah direvisi tadi, Bapak Ibu harus diwajibkan mengumumkan kembali. Ini jangan sampai lupa gitu. Karena kalau misalnya setelah direvisi tidak diumumkan, itu otomatis Bapak Ibu nanti di rekapnya di Moner itu tidak 100%. Oke, kita terapkan ini tadi. Nah, ini. Jadi ini yang tadi kita revisi itu mulai dari 1 juta tinggal 500. Nah, ini di sini kan belum terumumkan, tinggal diklik centang dan umumkan paket. Dan umumkan. Sudah, nanti kita cek kembali Bapak Ibu apakah sudah terumumkan atau belum. Cek, kemudian cek. Nah, ini sudah terumumkan Bapak Ibu 500.000 rupiah seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu prosesnya itu sama. Mulai dari pengurangan, penambahan itu sama Bapak Ibu semuanya. Jadi tahapnya itu sama, tinggal tadi itu penambahan atau pengurangan saja yang dirubah seperti itu. Jadi insya Allah gampang ya Bapak Ibu semuanya untuk pelaksanaan perubahan ini gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu ini kalau misalnya sudah bisa untuk pengurangan pagu pengadaan, terus penambahan juga sudah. Nah, ini ada kasus lagi Bapak Ibu. Misal contoh ini yang di belut tadi ya Bapak Ibu ya, di belut ternyata ada pemecahan paket gitu. Ini pemecahan paket. Nah, pemecahan paket Bapak Ibu semuanya ini juga sama dilakukan di akun PA gitu atau pengguna anggaran gitu. Nah, fungsinya itu misal contoh Bapak Ibu di sini paket belanja pos ini kita akan rubah menjadi 2 paket gitu. Yang awalnya ini 1 paket dirubah menjadi 2 paket seperti itu.
Nah, tadi yang saya sebutkan di awal, yaitu revisi, tinggal diklik revisi, revisi satu ke banyak. Seperti itu. Tinggal diklik revisi. Ini Bapak Ibu, kalau misalnya di sini juga masih bingung, nanti ada videonya, di-download saja nggih materinya, terus nanti di situ ada kok video-video tutorialnya. Jadi panjenengan Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau di sini nanti ada yang tidak jelas seperti itu. Oke, ini misal contoh ya Bapak, ini tadi kita pemecahan paket ya, di sini pemecahan paket. Nah, kemudian setelah pemecahan paket di sini itu menjadi misal 20 karena dari 40 jadi 20 nanti dipecah menjadi 2 paket gitu. Nah, per paket itu biaya pagunya itu 250 gitu. 250. Nah, di sini oke, tidak ada masalah. Di sini jumlah pagunya juga sama Bapak Ibu, diklik 250 gitu. Nah, 250. Nah, sudah clear di sini Bapak Ibu, tidak ada perubahan sama sekali. Di sini juga sudah tidak ada. Kemudian tinggal simpan dan lanjutkan ke paket 2 gitu. Simpan dan lanjutkan ke paket 2. Jadi Bapak Ibu tadi setelah itu masuk ini ke paket kedua ini sudah. Jadi tidak perlu membuat ulang paket baru gitu. Ini yang pemecahan ya. Sama ini pemecahan paket. Pemecahan paket untuk alasannya. Ini sama, ini dari 40 20. Ini untuk pagunya jadi 250 sama. Ini juga sama ya, Bapak Ibu semuanya clear. Ini sudah oke. Di sini sudah oke, tinggal diklik simpan atau selesai atau simpan dan lanjut ke paket 3. Nah, ini kalau misalnya panjenengan itu yang blood misalnya ya, blood itu Bapak Ibu mau memecah menjadi dari 1 paket menjadi 10 paket gitu. Nah, itu tinggal diklik simpan dan lanjutkan. Nanti Bapak Ibu tinggal lanjutkan sampai kira-kira mau dipecah menjadi beberapa paket. Nah, kalau di sini Bapak Ibu ini kita cuma mengasih tutorial menjadi 2 paket saja ya Bapak Ibu ya. Ini tinggal diklik simpan dan selesai. Gitu. Nah, hasilnya seperti apa Bapak Ibu? Ini kita kasih tahu nih Bapak Ibu ya. Ini kita cek lagi. Terapkan filter. Nah, hasilnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini ada 2 paket. Jadi ini paket yang pertama, ini paket kedua. Nah, kenapa sih perlu ada pemecahan paket itu Bapak Ibu? Misal contoh, ini Bapak Ibu semuanya itu ada misal contoh belanja makan minum gitu. Nah, belanja makan minum itu yang misal 20 juta, yang 10 juta saya belanjakan lewat e-processing, yang 10 juta lagi saya belanjakan lewat pengadaan manual atau pengadaan langsung. Nah, itu Bapak Ibu itu biar tidak tercampur untuk pagu pengadaannya itu mana yang dibelanjakan secara e-purchasing, mana yang dibelanjakan secara manual atau belanja secara pengadaan langsung itu dipecah paketnya. Seperti ini contohnya saja ya Bapak Ibu. Ada kasus banyak lah intinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini adalah fungsi dari pemecahan paket gitu. Nah, ini nanti setelah sudah dipecah paketnya ini tinggal diklik ini umumkan. Tinggal diklik umumkan paket, tinggal klik umumkan. Oke, nah seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ini, jadi nanti kita cek kembali apakah sudah terumumkan atau belum. Tinggal diklik saja di umumkan. Tinggal diterapkan filter. Nah, ini sudah terumumkan. Oke, sampai sini sudah jelas ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini sudah terumumkan, ini juga pagu pengadanya sudah berubah, sudah clear seperti itu. Nanti tinggal Bapak Ibu menyesuaikan sama mana saja pagu-pagu yang berubah. Oke. Kemudian ini kalau misalnya di sini sudah bisa melakukan penambahan, pengurangan paket, pemecahan paket, yang ketiga yaitu penghapusan paket gitu. Nah, misal contoh yang pagu pengadanya tadi itu yang dari misalnya 250 menjadi 0 rupiah. Nah, itu kan harus dihapus tuh Bapak Ibu semuanya. Ini penghapusan gitu. Karena
di kami sendiri Bapak Ibu ya izin menyampaikan juga ya. Ini karena ada efisiensi ini karena ya sudah terbuka di Kabupaten Trenggalek ini karena ada efisiensi itu banyak paket-paket itu narasumbernya keluar. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya ini ada kendala teknis lagi ini. Mohon maafkan Bapak Ibu semuanya ini. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nih ini kalau misalnya tadi eh, efisiensi pagu terus menjadi 6, kita harus hapus. Caranya gimana Bapak Ibu semuanya untuk menghapus paket? Itu caranya yaitu itu tinggal diklik ya, misal contoh ini apa yang kira-kira mau dihapus gitu. Misal contoh yang ini ya Bapak Ibu yang pagu pengantin 250 tadi itu tinggal diklik revisi paket satu ke satu. Nah, kadang Bapak Ibu itu dibatalkan. Kalau dibatalkan nanti prosesnya akan lama gitu. Ini sebenarnya sama aja bisa dibatalkan atau revisi satu ke satu itu sama bisa. Cuma kalau dari kami dari bagian pengadaan barang dan jasa itu menyarankan lebih baik di prosesnya itu dibalik gitu. Jadi dibatalkan umumkan terlebih dahulu, kemudian dibatalkan finalisasi draft, kemudian baru dihapus oleh PPK. Seperti itu. Ini biar menyamakan apa namanya langkah-langkah saja sih Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya panjenengan mau sudah bisa, oh, ini Mas dibatalkan saja, terus nanti dihapus di PPK, monggo silahkan gitu. Ini tidak ada masalah karena ada banyak cara untuk melakukan penghapusan seperti itu. Cuma kalau dari saya itu biar panjenengan lebih mudah, tidak perlu bolak-balik dan lain sebagainya, itu saya pilih yang satu ke satu, kemudian revisi paket sama ini. Nah, kemudian dipilih di sini penghapusan. Penghapusan. Bisa contoh seperti ini, tinggal diklik simpan. Nah, kemudian kita cek kembali Bapak Ibu. Pagunya tadi itu menerapkan filter. Nah, ini sudah umumkannya dibatalkan ya Bapak Ibu. Kemudian tinggal diklik ini, batalkan finalisasi draft. Nah, tinggal batalkan, alasannya apa? Penghapusan paket. Misal, penghapusan paket tinggal diklik simpan. Nah, kemudian kita klik lagi, pilih advokasi. Nah, nanti Bapak Ibu di akun PA itu sudah menghilangkan umumkan sama finalisasi draft. Nah, ini prosesnya setelah itu baru masuk ke akun PPK gitu. Jadi akun PPK itu fungsinya hanya untuk menghapus dan menambahkan membuat paket baru. Oke, kemudian kita masuk ke PPK ya. Nah, ini biasanya ada banyak yang salah Bapak Ibu semuanya. Masuk ke PPK itu ke akun sirup itu harus melewati LPSC Kabupaten Trenggalek. Seperti itu. Jadi jangan salah ya. Biasanya kadang itu ini PPK saya nggak bisa masuk. Ini passwordnya apakah berubah dan lain sebagainya. Itu telepon ke kami. Ya. Kita kasih pencerahan. Biasanya itu masuknya lewat akun sirup, langsung di aplikasi sirup atau lewat LPSC. Ternyata lewat akun sirup. Otomatis tidak bisa Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika masuk ke akun PPK harus melewati akun LPSC Kabupaten Trenggalek seperti itu. Tidak bisa di LPSC lain, Tulungagung, Kediri itu tidak bisa. Harus lewat LPSC Kabupaten Trenggalek. Oke, kemudian kita klik login, pilih non penyedia. Nah, tinggal diklik saja, misal ini di PPK kami ya Bapak Ibu. Nah, kemudian diklik aja passwordnya, kemudian diklik apa namanya kode QR-nya 732. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih aplikasi rekrutmen lainnya. Nah, setelah itu dipilih yang
sirup gitu. Oke, ini masih oke. Pilih aplikasi sirup. Nah, ini setelah itu Bapak Ibu semuanya, ini masuk tampilan sirupnya PPK, ya, Supriyadi ini. Nah, kemudian dipilih RUP, pilih penyedia, terus cari paket yang tadi itu Bapak Ibu, yang akan dihapus gitu. Ini tadi di pembina dan advokasi. Nah, kemudian terapkan filter. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada tombol-tombol banyak nih gitu. Nah, pilih ini ada lengkapi paket penyedia atau mungkin diskusi paket. Nah, itu kalau misalnya menghapus, diklik yang tombol ini ya Bapak Ibu ya, yang hapus paket penyedia. Tuh, ada gambar tong sampahnya. Nah, tinggal diklik hapus, tinggal diklik hapus. Nah, terus kemudian dipilih lagi advokasi, terapkan filter. Nah, ini sudah hapus, Bapak. Sudah terhapus, sudah nggak ada. Itu adanya yang 250 yang tadi itu. Jadi pemecahan paket dari pemecahan tadi tinggal dari 2 paket menjadi 1 paket seperti itu. Ini Bapak Ibu semuanya, ini mungkin Bapak Ibu semuanya ini sampai tahap ini yang paling banyak dikerjakan oleh OPD-OPD terkait terhadap perubahan kedua ini. Nah, ada kasus contoh itu di PUPR itu baru Bapak Ibu untuk apa namanya paketnya itu baru. Nah, kalau misalnya ada paket baru Bapak Ibu semuanya, itu Bapak Ibu semuanya setelah ditarik tadi itu ya sudah di-generate, Bapak Ibu semuanya itu harus masuk ke rencana kerja anggaran terlebih dahulu. Gitu. Ini saya kasih tekankan ya Bapak Ibu ya, saya tekankan ini paket baru yang rekeningnya itu awalnya itu tidak ada menjadi ada gitu. Nah, itu harus masuk ke rencana kerja anggaran terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya, itu dilakukan di akun PPK seperti itu. Nah, misal dipilih program perekonomian, pengadaan berjelas dan advokasi. Misal di sini ada penambahan paket baru gitu ya, rekening baru. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika itu nanti di sini tuh akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Misal ada contoh klik swakelola penyedia non-pay gaji, ini tinggal diklik saja. Jadi rekening yang baru itu nanti tinggal diklik gitu. Sekali klik mawon gitu. Nah, fungsinya apa Bapak Ibu semuanya? Jadi fungsinya diklik aja ini, misal contoh belanja apa rekeningnya itu tinggal diklik saja itu biar pagu pengadaannya itu sesuai gitu. Karena kalau panjenengan masih ingat ya Bapak Ibu semuanya, awalnya itu ketika dulu waktu BIMTEK itu kan harus mulai dari tarik, generate, kemudian ke apa namanya rencana kerja anggaran, terus ulangi generate paket, di generate paket dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang kalau ada paket baru itu tidak perlu diulangi generate nih, karena ketika diulangi generate itu memulai generate menyebabkan semua paket di dalam sub kegiatan ini hapus. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan dilakukan generate ya sebisa mungkin gitu, karena memang kalau misalnya sirup itu sebisa mungkin jangan dihapus gitu, karena kalau bisa dihapus nanti tidak ada riwayatnya seperti itu. Oke, nanti ketika ini sudah diklik Bapak Ibu, itu panjenengan harus menambahkan secara manual gitu. Secara manual Bapak Ibu. Nih, tinggal dipilih program subkegiatan tuh, misal ini tadi terapkan filter. Nah, ini ada, mohon maaf Bapak Ibu ada kendala teknis lagi nih. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Ini
sedikit informasi saja ya Bapak Ibu, ini nanti tidak semuanya ini tinggal diterapkan filter. Ini kalau misalnya ada kasus seperti itu ya, nanti tinggal ditambah paket penyedia ini, paket penyedia. Tinggal diklik saja, setelah itu nanti diisikan sesuai sama yang paket baru tersebut. Oke, mungkin ini ya Bapak Ibu semuanya ya untuk tutorial apa namanya input RUP di tahun 2025 perubahan kedua ini. Jadi Bapak Ibu ini tidak usah bingung Bapak Ibu semuanya itu terkait dengan apa namanya input RUP perubahan kedua ini. Insya Allah Bapak Ibu semuanya itu sudah bisa gitu karena memang dari beberapa kali pertemuan sudah beberapa kali juga dari tahun-tahun awal 2021, 2022 sampai sekarang itu prosesnya itu sama gitu. Tidak ada perbedaan, cuma memang perlu adanya refreshment gitu. Jadi mungkin yang panjenengan itu kerjakan kan memang tidak setiap hari mengurusi kegiatan ini ya Bapak Ibu ya. Maksudnya tidak setiap hari ngurusi sirup gitu. Nah ini makanya kenapa di kami di bagian pengadaan barang jasa itu mengadakan kegiatan seperti ini gitu. Fungsinya juga untuk refreshment. Nah ini mungkin untuk pertanyaan nanti terakhir saja, ini monggo Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan ini saya kembalikan ke moderator, monggo. Baik, terima kasih Mas Rofik atas materi yang telah disampaikan. Mengingatkan kembali Bapak Ibu, untuk link absensi sudah ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu mengisi link tersebut untuk mendapatkan sertifikat hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa mengaktifkan raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat yang sudah tersedia. Mas Rofik, ini sudah ada pertanyaan dari Sekretariat DPRD. Mungkin sambil menunggu yang raise hand, saya bacakan dulu. Pertanyaannya, Pak, saya mencoba mengganti pas waktu menyimpan, kenapa mendal nggak mau nyimpan ya? Silahkan Mas Rofik dijawab. Oke, siap Bapak Ibu. Oke, siap Mbak Nisa. Ini mungkin dari Sekretariat DPRD, Mbak Dita. Ini ada beberapa kasus Mbak Dita, ini kenapa kok mendal? Yang pertama itu karena mungkin internetnya yang kurang stabil. Contoh kayak tadi saya itu ya Bapak Ibu, jadi tidak bisa gitu. Nah, yang kedua, itu yang case yang kedua adalah mungkin ini tuh pagu pengadaannya itu melebihi pagu pengadaan yang terumumkan. Maksudnya seperti ini, jadi Mbak Dita, sebisa mungkin pagu pengadaannya itu yang direvisi atau paket yang direvisi itu adalah yang dikurangi terlebih dahulu gitu. Jadi terlebih dahulu dan sebisa mungkin nanti pengumumannya itu jangan langsung diumumkan gitu. Jadi nanti terakhir saja untuk pengumumannya gitu. Jadi sebisa mungkin semua dari satu kegiatan satu sub kegiatan itu direvisi terlebih dahulu apa namanya pagu-pagu yang berkurang gitu. Nah, kemudian nanti terakhirlah baru diumumkan. Nah, caranya merevisi tadi, nah itu yang tadi saya sebutkan di atas bahwa yang direvisi terlebih dahulu adalah yang berkurang. Jadi pagu-pagu yang berkurang terlebih dahulu semua direvisi, setelah itu baru direvisi yang ada penambahan atau penghapusan dan lain sebagainya. Seperti itu sih mungkin kasusnya ya kalau dilihat dari apa mendal-mendalnya itu dari DPRD seperti itu sih Mbak Nisa. Mungkin Mbak Dita kalau misalnya mau open mic, monggo dipersilahkan gitu. Baik, terima kasih Mas Rofik atas jawabannya. Untuk Mbak Dita, apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ini Mas, revisi pengurangan masih tetap mendal. Itu balasan dari Mbak Dita. Oh gitu. Ya, ini direvisi terlebih dahulu ya Mbak Dita. Jadi dalam satu sub kegiatan, misal contoh tadi apa namanya bagian pengadaan barang dan jasa ya, bidang advokasi misal ya, ini saya kasih contoh aja. Saya share screen lagi.
Kita masuk di sini. Lagi nih Bu. Kita share screen terlebih dahulu, Mbak Gita. Oke. Ini kita ROP penyedia bangunan pengadaan barang dan jasa advokasi. Oke. Nah ini Mbak Dita, jadi misal contoh ini Mbak Dita kan revisi paketnya itu per setiap subkegiatan ya, gitu ya. Nah per setiap subkegiatan ini, misal contoh ada dari 8 subkegiatan ini, itu yang mengalami pergeseran atau mengalami perubahan itu ada 5 paket gitu. Misal 1, 2, 3, 4, 5 ini yang mengalami pengurangan atau penambahan pagu pengadaan gitu. Nah, caranya Bapak Ibu itu revisinya itu ini direvisi satu ke satu seperti ini, nggih. Ini misal pagu yang satu, ini saya kasih contoh aja ya biar cepat. Nah, ini terapkan aduh. Ini misal tadi paket satu sudah sudah terrevisi. Kemudian paket 2 ini direvisi. Nah, ini jadi ketika ini itu sudah direvisi jangan diumumkan terlebih dahulu gitu. Jadi nanti pengumumannya itu barengan saja gitu. Jadi umumkan paket itu di akhir aja, di akhir setelah semua direvisi gitu. Jadi ini tinggal diklik revisi lagi satu ke satu. Misal contoh di sini saja hingga ini. Nah, oke. Jasa dan advokasi. Nah, setelah misalnya contoh ya Bapak Ibu semuanya atau Mbak Dita ini kalau misalnya di sini itu sudah semua pagu pengadanya itu sudah direvisi sesuai DPA yang terbaru itu barulah ini tinggal dicentang itu baru diumumkan. Jadi pengumumannya itu di terakhir. Jadi terakhir ketika paket itu sudah berhasil direvisi seperti itu. Jadi insya Allah tidak mendal gitu. Mungkin kalau misalnya mendal, misal ternyata ada kasus yang berbeda, itu nanti kita kontak lagi ya Mbak Dita ya, karena kita juga tidak tahu secara detail permasalahannya apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kemarin ada kasus yang mendal seperti itu, memang seperti itu gitu. Jadi memang dari bapaknya itu dari satu misal sudah direvisi langsung diumumkan, satu diumumkan karena memang pasti itu panjenengan pagu pengadaannya itu dimoner 100% lebih gitu. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya sistemnya itu menolak gitu ketika yang diumumkan itu lebih dari 100%. Intinya seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Dita, kalau misalnya monggo kalau misalnya ada tanggapan lagi. Ya, terima kasih Mas Rofik atas jawabannya. Selanjutnya siap. ada pertanyaan dari Puskesmas Pogalan. Mohon diulangi cara untuk penambahan paket karena tadi dijelaskan tidak boleh di-generate lagi. Silakan Mas Rofik. Oke, siap. Jadi dari Puskesmas Pogalan, ini paketnya itu baru kan ya. Misal pagunya itu dari SIPD itu benar-benar baru atau bagaimana ini? Mungkin biar saya jelaskan terlebih dahulu sih gitu. Nah, kenapa kok tidak boleh di-generate Bapak Ibu? Karena memang ini tuh kan cuma perubahan ya, jadi tidak mengulangi dari awal gitu. Nah, tadi sudah saya jelaskan ketika di-generate otomatis paket-paket yang sudah terumumkan di satu subkegiatan itu akan terhapus semua gitu. Nah, jadi di situ Bapak Ibu ini contohnya, jadi penambahan manualnya itu hanya untuk dilakukan secara manual gitu. Bentar, ini saya keluarkan terlebih dahulu. Terus masuk ke penyedia. Nih. Nah ini,
Kenapa kok tidak boleh di generate Bapak Ibu ya dari Puskesmas Pegalan? Karena ini prosesnya itu revisi gitu, bukan mengulangi dari awal gitu. Ini kan sudah ada nih tagging-tagging sebelumnya. Nah, ini kan sudah ada tagging sebelumnya itu sudah ada gitu. Nah, tidak perlu panjenengan itu tagging ulang seperti ini, tidak perlu. Nah, kalau misalnya ada rekening baru, benar-benar yang baru dari misalnya yang awal itu ini tidak ada, terus jadi ada. Nah, itu di sini itu muncul seperti ini. Ada tombol yang masih belum di bulet-bulet ini. Oke, ada rekening baru. Saat ada rekening baru. Nah, ini ada tombol yang belum dilakukan identifikasi ini identifikasi. Nah, Ibu panjenengan itu hanya mengidentifikasi yang rekening baru itu aja gitu. Jadi tinggal diklik, tinggal dipilih di tombol yang belum ada ininya identifikasinya di rekening baru tersebut. Gitu. Tidak perlu ini ulangi generate paket. Nah, fungsinya apa Bapak Ibu? Mengidentifikasi di sini itu tadi itu mengeklik rekening baru itu penyedia atau sewa kelola. Fungsinya itu biar pagu pengadaannya Bapak Ibu ini pagu pengadaannya itu pagu penyedia itu berubah gitu. Nah, kalau misalnya contoh ya, ini pagu penyedianya awalnya itu 30 juta, terus ada penambahan rekening baru gitu. Ketika tidak diidentifikasi tadi itu, otomatis pagu penyedianya itu tetap 30 juta gitu. Nah, ketika diidentifikasi nanti misal diidentifikasinya itu penyedia masuk ke penyedia. Nah, otomatis di sini pagu pengadanya berubah jadi 33 juta misal. Terus di sini juga pagunan pengadanya berubah menjadi 46 juta. Intinya seperti itu sih, Ibu. Nah, kalau yang sudah saya infokan tadi, ya, ulangi generate itu akan menghapus, akan menghapus paket dalam subkegiatan. Jadi janganlah, sebisa mungkin jangan. Nah, terus tinggal kalau misalnya sudah diidentifikasi, panjenengan itu baru membuat paket secara manual gitu. Paket yang baru itu secara manual gitu. Nah, cara tadi itu Bapak Ibu tinggal diklik aja, pilih program kegiatan subkegiatan, kemudian tinggal terapkan filter. Ini masih sedikit lama. Nah, nanti setelah itu panjenengan tinggal klik tambah paket baru di sini. Gitu sih, mungkin penjelasannya dari saya uh, ke Puskesmas Pogalan. Makanya misalnya dari Puskesmas Pogalan masih bingung ya Bapak Ibu, itu monggo mungkin bisa datang ke sini atau mungkin menghubungi nomor handphone saya tadi itu yang sudah tertera. Di materi juga ada Bapak Ibu semuanya. Ini sedikit error ini aplikasinya. Terima kasih Mas Rofik atas terima kasih Mas Rofik atas jawabannya. Yes. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Santi untuk menambahkan paket baru ditambahkan lewat akun PPK, tidak lewat akun PA yang dijelaskan tadi, klik rencana kerja anggaran baru. Oke. Benar Ibu. Ini Bu Santi, ini Bu Santi dari dinas apa ya? Ini benar Ibu. Jadi untuk paket baru itu ditambahkan lewat akun PPK gitu. Nah, ditambahkan lewat akun PPK, ini sekalian menjawab tadi ya, ini lewat PPK, setelah itu baru dihubungkan lewat akun PA gitu. Nah, ini diklik rencana kerja anggaran itu hanya untuk mengidentifikasi gitu, untuk mengidentifikasi paket yang baru itu masuk belanja pengadaan atau non pengadaan. Intinya cuma seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dilakukan generate ulang. Ya seperti itu. Oke. Seperti itu dari Bu Sati. Apakah bisa diterima atau mungkin kurang jelas? Monggo disampaikan kembali.
Baik, terima kasih Mas Rofik. Oke, ye. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Nini. Untuk pengadaan e-purchasing ini apakah masih mempertimbangkan nilai TKDN? Silahkan Mas Rofik. Oke, ini kalau TKDN ini sebenarnya uh, bukan wewenang saya secara ini ya Bapak Ibu ya untuk menjelaskan, tapi tidak apa-apa sedikit informasi saja. Memang kalau untuk pengadaan e-purchasing ya untuk TKDN apakah harus ber-TKDN atau tidak ini. Memang kalau untuk peraturan yang terbaru itu kan memang belum ada surat lagi ya Bapak Ibu ya. Maksudnya belum ada dari pemerintah pusat itu TKDN itu harus apa namanya harus sekian persen, ini sekian persen gitu. Ini yang pemerintahan baru gitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau kita mengacu ke pemerintahan yang lama, ini masih peraturan yang lama, itu memang masih ada pertimbangan TKDN itu berapa persen gitu. Yang 25% sama 40%. Nah, itu memang masih ada Bapak Ibu semuanya untuk apa nilai TKDN-nya itu gitu. Jadi mungkin kalau misalnya panjenengan ini bertanya untuk saat ini gitu. Apakah TKDN itu memang masih diwajibkan atau tidak? Itu kalau misalnya saya mengacu ke peraturan yang lama itu masih gitu. Masih. Tapi kalau untuk mengacu ke pemerintahan sekarang memang ada kan simpang siur bahwa ini TKDN harus juga usah di ini menjadi bertele-tele intinya seperti itulah ya untuk TKDN. Nah, ini saya masih belum bisa menjawab karena memang dari kami pun belum ada surat resmi ataupun peraturan resmi yang mengatur TKDN untuk saat ini gitu. Jadi kita masih mengacu ke peraturan yang lama. Seperti itu sih, Bu Nini. Baik, terima kasih Mas Rofik. Untuk Bu Nini, apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Rizky Eri dari Puskesmas Trenggalek. Mas Rofik tanya, ini saya cek di Moner, ada selisih 57% belum terumumkan. Saya cek di rencana kerja anggaran, selisihnya di rekening perjalanan dinas. Itu bagaimana ya Mas? Silakan Mas Rofik. Ini mana ini? Oke, ini sedikit saya informasikan saja ya Bapak Ibu semuanya. Jadi di Moner itu, ini pertama ya terkait Moner. Jadi Moner itu update-nya itu per setiap 3 jam. Biasanya 3 sampai 4 jam itu baru update sendiri gitu untuk apa namanya persenannya itu. Jadi ketika panjenengan merevisi jam 11, nah nanti Monernya itu berubah sendiri. Misalnya dari sudah direvisi menjadi 100%, di Moner tetap masih 57% gitu. Nah itu nggak bisa langsung gitu, ada jedanya. Jadi ngeceknya itu sekitar nanti sore, misal jam 2 atau jam 3 seperti itu. Nah, terus ini ternyata dicek itu rencana kerja selisihnya di rekening perjalanan dinas. Nah, itu maksudnya ini selisih rekening perjalanan dinas itu seperti apa gitu. Ini apakah belum di tagging kah atau mungkin ternyata perjalanan dinas itu masih masuk di penyedia atau apa ini kan saya masih belum tahu ya, Mas. Jadi kalau misalnya boleh open mic, monggo dipersilahkan gitu. Karena ini memang apa harus detail gitu terkait dengan sirup ini gitu. Kalau misalnya cuma uh, seperti ini mohon maaf ini saya masih belum bisa menjawab secara detail gitu. Intinya saya cuma bisa menjelaskan bahwa di Moner itu update-nya sekitar 3 jam sampai 4 jam sekali. Mungkin itu dari saya ke Mas Rizky ini. Nah, Permisi Mas, ini saya permek ya, apa siap. terdengar? Ya, terdengar. Oh ya, ini Mas, ini kan saya ceknya yang di bagian rencana kerja anggaran Mas ya. Oke. Kemudian ada beberapa rekening belanja berupa belanja ini khusus rekening BOK, uang transportasi dinas dan kegiatan-kegiatan uang transport lainnya. Nah itu kan Ya. benar Mas ya, di Moner itu kan masih 57% untuk pagu yang sudah terumumkan. Sedangkan saya cek di apa namanya rencana kerja anggaran itu kan ini kan kayaknya kok tidak terumumkan Mas ya yang untuk perjalanan dinasnya itu memang apakah begitu atau bagaimana Mas ya?
Oh, saya paham Bapak ya. Ini saya paham. Ya, Jadi memang mungkin coba ini apa digeser. Ini untuk belanja perjalanan dinas dalam kota itu masuk penyedia atau non penyedia gitu. Mungkin swakelola atau eh, masuk non penyedia. Harusnya itu perjalanan dinas ini itu masuk di non pengadaan gitu, non pengadaan. Maka tadi ada kamus pengadaan itu, ini harusnya belanja perjalanan dinas itu masuk di non pengadaan. Nah, biasanya kalau misalnya ini tertagging di penyedia atau swakelola, nanti itu menambah si pagu pengadaan itu otomatis monernya itu nanti tidak 100% gitu. Nah, perjalanan dinas ini ya memang tidak perlu diumumkan karena memang si perjalanan dinas itu tidak masuk di belanja pengadaan gitu. Seperti itu sih Mas Rizky. Ini mohon dicek aja. Ini harusnya ini masuk di penyedia itu. Kalau misalnya dilihat dari status monernya ya. berarti Mas ya ini kalau saya dari Monef kemarin di sekretariat daerah itu kan belanja Ya, perjalanan dinas kan tidak di entry Mas ya, baik penyedia maupun betul. swaklola. Berarti ini dibiarkan saja atau bagaimana Mas? Selisihnya itu. Ya, jadi nah betul nanti berarti otomatis kan ini tidak usah diumumkan ya. Nah, Ya, selisihnya heeh. nanti dikonfirmasi ke kami saja terkait ini yang sudah fix itu seperti ini gitu. Jadi pagu belanja pengadanya kan tadi ada yang selisih ya. Nah, Ya, itu nanti dikonfirmasi ke kami saja bahwa pagu pengadaan di Rumah Sakit Trenggalek, di Puskesmas Trenggalek itu nilainya seperti ini karena memang ada perjalanan dinas yang harusnya itu tidak diumumkan. Intinya seperti itu aja sih, Mas. Jadi nanti biar kita rekamnya itu sesuai gitu. Kalau kita kan biasanya awalnya itu kan ngerekamnya dari Moner ya, Mas ya. Nah, ya. ketika Moner itu ternyata tidak 100%, nah kita baru cross check kenapa kok tidak 100%. Nah, ternyata ada kasus kayak di Masnya itu. Otomatis itu jadi bahan pertimbangan kami untuk merevisi pagu pengadaannya seperti itu. Baik Mas, sudah cukup. Terima kasih penjelasannya. Siap. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan pertanyaan Oke, siap. selanjutnya dari Kecamatan Kampak. Dalam proses revisi tadi ada tutorial supaya tidak hilang datanya agar dikopi dahulu. Mohon dijelaskan kembali apa saja yang dikopi. Silakan Mas Rofik. Oke, oke. Dari Kecamatan Kambang ya, ini eh, data yang perlu dikopi itu sebenarnya cuma MAK aja. Jadi tidak hanya MAK saja yang perlu dikopi karena ketika dirubah APBDP itu yang hilang itu yang kode MAK-nya saja gitu. Ini kode MAK itu yang seperti ini bentar. Eh, ini akunnya PA ya. Ya, akun PA ini saya masuk terlebih dahulu. Baik, media saat aplikasi. Oke, ini misal kita revisi, Nah ini Bapak Ibu, ini tidak ada perubahan sama sekali ya Bapak Ibu semuanya ya. Kecamatan Kambang ini tidak ada perubahan. Yang berubah itu hanya yang di MAK-nya ini. Ketika ini dirubah, ini kan tadi sumber dananya kan harus dirubah APBD P. Nah, ini kan sekarang APBD. Nah, ketika ini dirubah APBDP, otomatis di sini itu akan hilang MAK-nya gitu. MAK-nya hilang sama sub kegiatan. Kalau sub kegiatan kan tinggal memilih saja. Nah, tinggal seperti itu sih. Jadi yang hilang itu hanya yang MAK gitu. MAK itu apa sih Bapak Ibu semuanya? Ini MAK itu adalah kode dari rekeningnya itu. Jadi terdiri dari subkegiatan, terus juga dari apa namanya eh, rekening, bukan apa eh, harga, survei harga ini seperti survei harga benar. SSH, standar harga satuan seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah hilang, ini pertanyaannya ya Bapak Ibu semuanya, ini kalau misalnya sudah hilang gimana eh, caranya kode MAK-nya itu sudah hilang? Nah, kode MAK itu kan tinggal diklik aja Bapak Ibu, tinggal dicari aja di DPA masing-masing. Karena ini kode
MAK itu terdiri dari kode subkegiatan sama kode akun atau kode rekening. Kemudian ada kode klarifikasi standar harga sama kode standar harga. Nah, minimal yang diinputkan di aplikasi Sirup itu hanya yang kode subkegiatan sama kode akun seperti itu. Jadi minimal itu dari dua ini sudah bisa gitu. Nah, ini kan susah ya Bapak Ibu ya nyari standar harga sama kode standar harga. Nah, ini nggak apa-apa, ini kita minimal kode MAK-nya itu ini gitu. Mungkin itu dari saya Mbak Nisa yang bisa saya jelaskan ke Kecamatan Kampak. Mungkin kalau misalnya kurang jelas, monggo dipertanyakan kembali. Baik, terima kasih Mas Rofik. Untuk Kecamatan Kampak, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah jelas penjelasan dari Mas Rofik tadi? Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Rivoka. Untuk generate RKA SIPD dilakukan setelah melakukan perbaikan, apakah tidak apa-apa? Karena kalau dilakukan generate dulu, nanti ketika menemukan paket yang bertambah, pagu jadi nggak bisa diinput. Silahkan Mas Rofik untuk dijawab. Oke, ya terima kasih Mbak Nisa. Ini pertanyaannya mungkin bagus ya. Ini jadi apakah bisa? Gitu? Bisa-bisa aja Bapak Ibu semuanya gitu. Karena memang generate untuk yang saat ini ya, untuk yang perubahan itu fungsinya si generate itu adalah menarik pagu pengadaan. Jadi hanya pagunya saja gitu. Jadi kalau misalnya mau direvisi sekarang, misalnya mau direvisi terlebih dahulu, nggih monggo silakan. Mau ditarik terlebih dahulu baru direvisi, nggih monggo gitu. Jadi tidak ada masalah gitu. Yang penting itu wajib ditarik gitu. Kenapa kok wajib? Karena ya tadi itu untuk apa? Untuk merubah pagu pengadaan di Moner. Jadi biar 100% di Monernya itu. Kalau misalnya, misal contoh dari Pak Rifaku ini ya, kalau misalnya contoh sudah direvisi-revisi tapi tidak dilakukan generate, otomatis nanti yang di Moner itu enggak 100% gitu. Jadi biasanya itu 80%, karena kan pengurangan ya, mungkin pengurangan atau penambahan itu bisa mungkin cuma 70% yang terumumkan kayak gitu, karena memang pagu pengadanya belum berubah seperti itu. Mungkin itu sih dari saya Mbak Nisa. Terima kasih Mas Rofik atas jawabannya. Pak Rivoka, apakah sudah jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Oke, mungkin terima kasih. Mungkin tak tambahin sedikit ya. Ini kan kasus yang mungkin ya Bapak Rifaku ini kan yang ada penambahan paket ya memang. Tapi kalau untuk yang pengurangan paket ini ya sebisa mungkin ditarik terlebih dahulu aja Bapak Ibu semuanya. Jadi biar memang dari awal itu sudah sesuai gitu urut-urutannya gitu. Jadi kan yang benar itu kan memang harus di-generate terlebih dahulu yang RKA SIPD seperti itu. Nah, apa namanya? Ya benar sih, ini hanya untuk kasus yang tambah saja. Kalau yang sekarang ini kan mungkin ya Bapak Ibu semuanya pasti tahu ya, ini kan ada efisiensi. Jadi kebanyakan itu pasti yang berkurang gitu. Jadi pagu pengadanya itu berkurang. Seperti contoh di kita aja di UKPBJ itu semua berkurang, tidak ada yang tambah Bapak Ibu untuk pagu pengadanya. Jadi sebisa mungkin harus ngikuti alurnya saja. Oke, ini kasus tertentu aja. Oke, Mbak Nisa seperti itu. Terima kasih Mas Rofik. Pertanyaan selanjutnya dari Puskesmas Baru Harjo. Kami ada penambahan rekening baru yaitu belanja barang dan jasa BOK yang spesifikasinya adalah uang transport perjalanan dinas dan transport rapat. Apakah rekening tersebut termasuk non pengadaan apa masuk di swakelola nggih? Silakan Mas Rofik. Terima kasih. Ini dari PKM Baru Harjo. Ini kalau misalnya dilihat dari spesifikasinya, ini kan harusnya dalam bentuk uang semua, jadi yang dikeluarkan itu dalam bentuk uang semua. Jadi ini masuk ke non pengadaan Ibu gitu. Non pengadaan ini nanti dari PKM Baru Harjo nanti bisa dicek kembali di PPT kami itu ada kok kamus pengadaannya itu. Pokoknya kalau misalnya ini biar panjenengan paham ya Bapak Ibu semuanya ya. Ini pokoknya kalau misalnya dalam bentuk uang, sesuatu yang dikeluarkan itu dalam bentuk uang, misal contoh honor yang tadi ini seperti honor, terus perjalanan dinas, uang transport rapat dan lain sebagainya. Nah itu dimasukkannya ke non
penyedia. Non penyedia itu kan nggak bisa dibelanjakan gitu. Kan otomatis kan mau belanja ke penyedia siapa? Masa uang dibelanjakan ke penyedia kan seperti itu. Maksudnya dalam bentuk uang. Dia seperti itu sih. Baik, terima kasih Mas Rofik. Untuk Puskesmas Baru Oke. Harjo, apa sudah jelas atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Untuk untuk Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada pertanyaan, silahkan bisa raise hand atau bisa ditulis pada kolom chat. Apakah ada Bapak Ibu semuanya yang perlu ditanyakan kembali? Memang ini insya Allah memang tidak banyak sih perubahannya ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini juga sudah pintar-pintar lah, sudah lanyah lah ini ya, sudah sudah mudah untuk mengubah dan lain sebagainya. Insya Allah seperti itu kayaknya ya Mbak. Bisa ya. Kalau dilihat dari ini sih. Mungkin Yes. ya mungkin nanti ini aja Mbak Nisa, mungkin kita ada ini nanti kayak semacam setiap minggu nanti kita akan sampaikan terkait progres penginputan karena memang kan dari kita sendiri itu kan menargetkan tanggal 15 ya, tanggal 15 sudah terinput semua. Jadi mungkin dalam waktu 15 hari ini kita akan sampaikan apa namanya progres setiap minggunya dan nanti mohon bantuannya Bapak Ibu semuanya koreksi kalau misalnya nanti contoh pagu pengadanya ternyata salah. Nah, nanti bisa menghubungi PIC masing-masing atau mungkin ke helpdesk UKBBJ atau ke saya sendiri. Seperti itu sih Mbak Nisa. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin webinar hari ini bisa kami akhiri. Bapak Ibu mengingatkan juga untuk minggu depan akan ada BIMTEK tentang pencatatan. Yang dicatatkan itu adalah pengadaan-pengadaan yang dilakukan secara manual atau secara langsung. Mungkin bisa diikuti lagi bagi petugas-petugas yang membantu tugas PPK untuk menginput pencatatan tersebut. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, eh, acara hari ini dapat kita akhiri. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mewakili penyelenggara, kami memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Khoirunisa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf. Ngopi, 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 ngopi.